Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di channel AJP Sinematografi. Kali ini saya akan membuat video tentang settingan pertama untuk 3D Blender. Kemarin saya sudah membuat ada gelas, sendok, pisau, meja, kursi, dan lain sebagainya di video saya sebelumnya. Ternyata ada beberapa masukan untuk Pak, buatkan settingan awal untuk pengaturan Blender, Pak ini Pak ini Pak, biar settingannya sesuai Pak, ini kayak gitu. Baik, kali ini pada video ini saya akan membagikan cara settingan awal yang umum pada 3D Blender. Nah, yang pertama kita akan membuat tema dan warnanya 3D Blender ini berubah. Yang pertama kita buka blendernya dulu. Kita general saja, Bapak. Nah, ini tampilan awal Blender 3.0 ke atas lah. 2.9 ke atas. Ini saya pakainya 3.0. Kenapa? Itu saya agak lupa kemarin. Nah, untuk yang pertama kita akan merubah tema dan warna. Yang pertama kita mainnya ke edit, lalu preference. Nah, terus kita mainnya ke themes ya, tema bahasa Indonesianya. Lalu di sini tampilan awal itu preset itu hitam, kita rubah menjadi light, Blender light. Rubah semua kan? Atau kita rubah menjadi kepengen Pak lebih suka yang warna hitam Pak, ya dark kembali. Jadi light dan dark. Atau mau tampilan Maya, di sini ada aplikasi Maya. Atau mungkin aplikasi yang lain. Ini ada Modo, ada Blend Friendly, ada itu. Tergantung kita enaknya pakainya mana. Nah, untuk yang di sini kita akan menggunakan Blender Lake dulu aja. Oke. Lalu selanjutnya tampilan pasti akan sudah berubah seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan main atau masuk ke materi selanjutnya, yaitu agar tampilan viewport dan proses render lebih cepat. Kita di sini akan mengoptimalkan prosesor dan VGA cardnya. Biasanya kan kalau awal itu kalau Blender cuma pakainya satu VGA tapi nggak sama prosesor kayak gitu. Nah, kita untuk menyetingnya biar rendernya agak gampang atau mudah atau enteng gitu. Nah, saya rubah lagi ya, untuk yang hitam saya lebih familiar yang warna hitam gitu. Nah, kita mainnya ke edit, terus sama preference. Lalu selanjutnya kita main ke sistem, bukan itu ya editing tapi sistem. Lalu selanjutnya di sini terkadang settingannya itu centangnya satu, tadi centang dua ya udah, karena sudah saya pernah pakai biar lebih enteng. Ini kita harus di juda, ini di bagian juda. Di sini tadinya ini kayak gini, kita klik bagian juda, ini diklik dua-duanya agar lebih enteng pas lagi render. Setelah itu kita sudah klik, kita save settingannya, save preference agar tersimpan. Jadi nanti kerja komputer akan lebih enteng untuk masalah rendernya. Terkadang kita lupa, untuk para pemula itu kadang lupa di bagian ini. Maka dari itu kita harus save preference. Kan kadang sudah, Pak saya sudah tak centang dua tapi nggak di save, ya hilang pengaturannya. Nah, oke. Selanjutnya
Kita close lagi, kita ke output render. Nah, di sini agar lebih enteng lagi hasil outputnya, itu biasanya sih pakainya HDTV 720p agar proses nggak terlalu lama dan resolusinya sesuai layar TV LED pada umumnya. Nah, untuk settingannya itu kita main ke sini. Klik. Lalu di sini biasanya 1720 atau berapa, kita klik dulu bagian sini. Nah, di sini ada pilihannya, ada HDTV, ada TV. Nah, kita milihnya HDTV saja agar pengaturan umum HDTV 720p. Klik saja. Sudah. Nah, settingannya akan otomatis menjadi 1280 px yang atas ini resolusinya, lalu sumbu Y-nya 720 px. Nah, setelah itu kita akan masuk ke kategori outputnya. Habis tadi formatnya, kita masuk ke outputnya. Di outputnya sendiri kita milihnya FFmpeg video. Nah, bagian sini, ini tadinya mungkin ada yang BMP, ada apa, tapi kita rubah yang sini FFmpeg video. Lalu kontainer MPG4 agar berupa file video format MP4. Kita mainnya ke bagian kontainer encoding. Mana encoding? Nah, ini dia. Kontainer. Nah, di sini bagian sini agar videonya lebih enteng ya, kita milihnya MPG4. MPEG4. Lalu selanjutnya, agar lebih enteng lagi, pastikan render engine-nya itu Eevee agar cepat proses rendernya, lebih cepat lagi. Wah, lebih cepat ya. Kita mainnya ke atasnya, bagian ini kayak kamera itu render properties. Nah, di sini lalu kita mainnya render engine-nya diganti menjadi Eevee. Mungkin tadinya ada cycle atau apa kayak gini. Kita mainnya Eevee di sini. Lalu selanjutnya kita aktifkan ambient occlusion agar daerah gelap pada sudut objek lebih kena gitu loh. Dan aktifkan bloom agar efek kilau atau kinclongnya kena lagi. Berarti ambient sama bloom. Diklik bagian ini. Tadinya kan enggak. Kalau mungkin tampilannya anak-anak atau para penonton semua YouTube, ini harus diklik semua. Nah, setelah itu bisa enak lah gitu. Oke, selanjutnya kita main ke viewport. Di sini agar tampilannya lebih enak gitu. Nah, viewport ya, di bagian viewport sini kita masuk ke setting optionnya. Biar latar belakangnya putih gitu, biar sesuai lah gitu. Nah, lalu kita masuk ke bagian yang mana ya? Bagian yang sini. Material sama viewport kita rubah jadi putih agar background belakangnya itu jadi putih gitu loh. Enak gitu. Enak dipandang. Bagian mana tadi? Nah, viewport sini. Terus diklik warna bawahnya. Nah, agak ini kan nggak apa-apa, jangan terlalu terang ya, pol ya, kelihatan. Mau agak gelapkan sedikit nggak apa-apa, agar pas gitu. Ini tergantung selera sih sebenarnya. Nah, selanjutnya kita polkan saja lah ya. Selanjutnya kita mainnya ke cavity. Diklik, lalu dirubah menjadi bold agar keduanya enak. Lalu outline dan spectacular light jangan lupa dicentang. Kalau tadinya kan enggak, centang aja.
Nah, itu settingan awalnya. Settingan awal pada ngatur apa ya, tampilan Blender lah agar lebih enteng, agar lebih gampang kayak gitu. Ini tadi viewportnya memang nggak tak saya polkan putih. Kalau putih kan garis ininya hilang, nanti kita, soalnya kita kalau menurut saya untuk ini ini tergantung diri kita masing-masing ya. Kalau kayak gini kan lebih enak kelihatan garisnya. Oh ya, kotaknya segini kayak gitu. Apalagi kalau tampilan atas itu loh. Nah, kan kelihatan. Nah, pas tengah itu. Oke, itu saja settingan awal dari saya. Oh iya, sebelum itu saya lupa. Ini itu harus di-save. Pertama, kita masuk ke file. Tadi kan kita sudah setting oprak-aprik segini. Lalu kita masuk ke default. Lalu kita save startup file. Kalau tanpa di-save, nanti tampilannya akan kembali seperti bawaan pabriknya. Gitu. Kita harus save semua. Oke, kita save. Jangan lupa bagian ini, malah penting. Tadi saya lupa malah. Selanjutnya kalau Pak, ini settingannya udah nggak karuan gitu loh. Maksudnya nggak sesuai, bingung nganang ini gitu. Nah, kita mainnya ke file. Kalau pengen kembali ke settingan awal, itu kita file load factory setting, nanti akan direset menjadi settingan benar-benar awal. Oke, segitu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan nonton video ini. Jangan lupa like, share, and comment untuk lebih semangat saya untuk upload terus. Kalau mungkin ada saran, silahkan komen di bawahnya, mau dibikinkan apa gitu Pak, untuk tolong dibikinkan video tentang cara membuat mungkin rumah atau bangku taman atau apa, silahkan. Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar fundamental. Kita sedikit demi sedikit akan belajar tentang blendernya dari awal sampai akhir. Kemarin kan saya sudah bikin kayak gelas, kayak apa gitu. Tapi ini saya akan membuat, mungkin next video akan bikin yang benar-benar dari dasarnya gitu, biar tidak pusing atau loncat materinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.